Au yubikhunna bima kasabu wa yakfu an katsir. Au yubikhunna, atau kapal-kapal itu dibinasakan oleh Allah. Bagaimana? Ditenggelamkan. Bima kasabu, karena perbuatan mereka. Jadi orang di mana saja itu harus kamu ingat pada Allah. Ojo digunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu digunakan untuk kemungkaran menentang Allah. Orang di laut ditenggelam, nanti apa itu? Atau kapal-kapal itu dibinasakan oleh Allah bima kasabu, karena perbuatan mereka. Wa yafu an katsir, atau dia memberi maaf sebagian besar, atau dibiarkan oleh Allah. Tidak di kemungkaran-kemungkaran itu di atas laut itu dibiarkan oleh Allah. Diberikan maaf sebagian besar. Tapi hati-hati, itu tidak bukan berarti akan dibiarkan terus, nanti siksanya itu di akhirat atau ditunda. Orang berdosa itu. Wa ya'lamu alladziina yujadiluna bi ayatina ma lahum min mahis. Wa ya'lamu, dan supaya mengetahui, maksudnya supaya mengetahui alladzina, orang-orang yang yujadiluna bi ayatina, membantah ayat-ayat Allah. Supaya ngerti, jadi orang-orang yang membantah ayat-ayat Allah. Malahum min mahis, bahwa mereka sekali-kali tidak akan memperoleh jalan keluar dari siksaan itu kalau toh diazab oleh Allah. Fama utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Fama utitum, maka apa yang diberikan kepada kalian, misain, berupa sesuatu, ya, urusan dunia, apa itu, perhiasan dunia. Famataul hayati dunia, itu adalah kenikmatan hidup di dunia yang sifatnya sementara. Wa ma indallah, dan yang ada pada sisi Allah, berupa pahala rahmat dari Allah, khairun, itu lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal, ya, lilladzina amanu, bagi orang-orang sing percaya, wa ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb yang sang pencipta itu, yang tawakkalun. Nah, itu bertawakal, mereka bertawakal hanya kepada Allah. Baru Allah sekarang menjelaskan tentang ciri-ciri orang beriman. Jadi ciri-ciri orang beriman sekarang. Walladzina yajtanibuna kaba'iral itsmi wal fawahisha wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Iki ciri-ciri orang iman. Walladzina, dan bagi orang-orang yang yajtanibuna kaba'irul itsmi, yang menjauhi kaba'ir, dosa-dosa besar, wal fawahisha, dan perbuatan-perbuatan kecil. Ini salah satu ciri wong sing beriman itu selalu menjauhkan diri dari dosa besar. Apa dosa besar? Dosa besar itu menyekutukan Allah, syirik, itu dosa besar. Terus membunuh, itu dosa besar. Terus berkhianat, apa itu? Tidak taat kepada orang tua, itu dosa besar. Nah, dosa besar. Terus, dan perbuatan keji. Perbuatan keji itu perbuatan sing menjijikkan. Itu dampak keburukan pada umat, itu keji. Apa itu? Zina. Apa dampaknya? Apa dampak perzinaan itu? Akan keluar anak tanpa bapak, gitu loh. Itu kan dampak keburukan pada umat, itu keji. Terus apa lagi? Keji itu korupsi, itu merugikan masyarakat, korupsi. Gitu. Yang ketiga, hoak itu apa? Berita bohong, itu keji, perbuatan sing menjijikkan itu. Jadi orang-orang yang beriman itu menjaga dari perbuatan itu, gak selalu hoak. Jadi setiap ono berita-berita itu gak langsung diterima, bukan itu.
Jadi ditahan dulu, dia gak gelem. Itu cirinya mau beriman. Lalu orang tidak beriman kebalikan itu. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ini kedua kelanjutan ini. Ciri-ciri orang yang beriman. Walladzina istajabu li rabbihim, bagi orang-orang yang menerima seruan Rabbnya. Dia itu memperhatikan seruan Allah. Apa seruannya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, bertobatlah, bertobat ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kamu. Apa bertakwalah? Hindari dari segala sesuatu perbuatan yang menimbulkan siksaan atau ancaman Allah, dihindari. Menimbulkan bencana itu dihindari. Itu seruan-seruan itu orang-orang yang beriman itu memperhatikan benar-benar dilaksanakan. Setelah itu mereka itu aqamus shalah, selalu melaksanakan sholat dengan kontinu dan baik. Sholat apa yang tidak disebutkan di sini. Baik sholat wajib jelas ini. Fardu 5 waktu, rawatib, gitu. Di sholat 5 waktu itu 17 rakaat, gitu. Ditambah lagi rawatib berapa itu? 12 rakaat, gitu. 12 rakaat, ditambah lagi tahajud dan witir 11 rakaat, berapa itu? Terus ditambah suruh 2 rakaat, duha 2 rakaat, 4 rakaat. Bersama durung sing tambah-tambah nih tahiyatul masjid dan lain sebagainya, berapa kali dengan sujud pada Allah. Sebenarnya orang apa tadi? Orang mesti apa itu orang bisa disangkal lagi kadang-kadang apa baduke gosok karena seringnya sujud pada Allah. Nah, itu tanda tanya. Dia tuh melaksanakan sholat. Jadi memang selalu dia sholat. Orang yang meninggal dunia itu juga begitu. Dia akan menyolati. Ada orang yang meninggal dunia. Bukan menahlili, tapi menyolati. Jadi ibu upayakan orang yang beriman itu kalau ada orang meninggal dunia itu ikutlah sholat. Terus kan belok sholat itu apa? Engkau ayat tahlilan itu. Keliru itu. Jadi harus ditekankan, harus diperintah oleh Rasul ini laksanakan. Apa musolah? Wa amruhum, sedangkan urusan mereka, urusan pribadi mereka ini syura bainahum, mereka putuskan di antara mereka dengan musyawarah. Jadi kalau di dalam Quran itu memang selalu musyawarah. Antara kita itu ada keterkaitan dengan yang lain, segala sesuatu yang akan dilakukan melalui musyawarah. Baik dalam rumah tangga, kasakan dewe itu diperintahkan oleh Allah. Itu ada perintah musyawarah. Kenapa? Karena pertama cinta itu adalah dialog dua hati. Ya kan? Dialog dua hati. Ngerti tidak? Orang yang cinta berumah tangga, suami istri ini ada dialog antara dua hati, antara perempuan dan coba. Keinginan suami kadang-kadang dirasakan oleh istri. Keinginan istri dirasakan juga oleh suami. Tanpa dia bicara sudah ada jawaban sendiri. Ya enggak? Cara sama dewe. Tanpa dia bicara, wis ngerti dewe. Oh kalau begini, oh itu jaluk. Kalau begini jaluk, itu jaluk. Macam-macam aja. Itu rumah tangga, gitu. Jadi setiap ada urusan berkaitan dengan orang yang lain, orang-orang yang beriman selalu bermusyawarah. Nah, cara musyawarahnya dia ditentukan di dalam Quran. Bagaimana cara musyawarah itu? Nah, musyawarah ini untuk mencari sesuatu jalan atau pendapat ketetapan yang terbaik. Musyawarah tapi kau oleh ngeyel. Oleh karena itu kau oleh ngeyel. Masih yang istrinya yang berbicara harus diperhatikan. Oh benar ya dilaksanakan. Kadang-kadang seorang istri itu hatinya lebih peka. Hatinya lebih peka kadang-kadang mas ojo hubungan karo itu hati-hati.
Ada kan gitu. Nah, padahal sing suaminya itu nggak apa-apa kan begitu. Tapi hati istri kadang-kadang sudah merasa. Mulanya kadang-kadang kalau suaminya itu selingkuh, itu kerosot dikit istri. Kerosot. Bojoku itu kok aneh. Jadi peka. Jadi pendapat istri ini walaupun mereka itu kurang pengetahuannya umpamanya, perhatikan juga ini musyawarah. Belum tentu orang-orang yang di bawah kita itu pendapatnya tidak lebih baik daripada kita. Gitu. Jadi cara itu tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Musyawarah itu cuman musyawarah dengan tujuan untuk mencari ketetapan yang terbaik di antara kita. Itu musyawarah. Nah, itu orang mukmin itu. Wa mimma razaqnahum. Nah, itu sebagian dari apa yang kami rezekikan kepada mereka. Yunfikun, mereka itu menafkahkan. Yunfikun, menafkahkan. Nah, itu rezeki bukan. Mulai di dalam musyawarah itu jangan mengajak musyawarah kepada orang satu penakut. Itu wis ora iso jalan. Yang kedua, wong kikir. Yang ketiga, ambisi. Ambisi susah mesti jak musyawarah. Soalnya karena dewi. Ya kita ini sejak musyawarah pun wis wah bubar iki. Saya ngomong ini. Itu musyawarah. Baru walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ini penting lagi ini. Walladzina yaitu orang-orang idza asabahumul baghyu yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, dizalimi hasilnya. Jadi wong sing didolimi, wong sing beriman itu sing merasa beriman didolimi, hum yang tasirun, mereka membela diri. Bagaimana membela diri itu? Yang menerang bisa juga membela diri itu menerangkan dengan menjelaskan, ya kan? Bisa juga melawan dia itu, tapi tidak boleh berlebihan, ada kelanjutan. Satu. Yang kedua, membela diri bisa belan itu. Membela diri belan, rewangono. Kalau saudaramu sama muslim itu dizolimi, rewangono. Gitu. Walaupun dia dizolimi maupun dia menzolimi, maka bantulah mereka. Dapat saudara kita kalau dizolimi orang atau dia menzolimi orang, maka bantulah mereka. Loh, kalau berbuat dosa melak dosa. Enggak, maksudnya begini. Kalau dia dizolimi, hentikan kezoliman itu. Kalau dia menzolimi, hentikan dia menzolimi itu membantu. Membela kebenaran. Sebab dia, saudara kita, kalau menzolimi orang ini, mereka itu akan diancam oleh Allah. Maka hentikan dia supaya tidak menzolimi. Kalau dizolimi, maka bantulah mereka supaya tidak dizolimi. Ini membantu. Itu kata Rasulullah begitu. Bantulah mereka. Lah bagaimana untuk membela diri itu di sini dilanjutkan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, setimpal. Boleh. Jadi jenengan dizolimi boleh menzolimi kejahatan, melakukan kejahatan, tapi sing setimpal. Ya, tapi kalau berlebih jenengan zolim. Jadi ya apa itu? Umpama jenengan dikeplak pipi kanan, maka keplak pipi kanan kiri boleh. Tapi itu tidak dapat apa-apa, ya oleh keplak-keplak itu. Plak-plak itu tidak dapat apa-apa. Ya kejahatan itu. Terus benar. Faman alfa, maka barang siapa yang memaafkan, nah ini. Sing gelem memaafkan itu, memaafkan. Wa aslaha, dan berbuat baik, nah ini juga. Wa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Dijamin oleh Allah. Ya. Kalau jenengan didolimi, boleh jenengan ikut mendolimi, jangan berlebih. Yang kedua, kalau jenengan memaafkan, nah itu bagus. Apalagi kamu berbuat baik kepada mereka, lah inilah Allah berjanji. Ya, Allah berjanji menjamin pahala mereka.
akan diberikan rahmat oleh Allah. Itu jaminan Allah. Nah, jadi lek didolimi jangan memaafkan. Apakah tidak ada di dalam hati gregeten? Ono, wong mukmin yo ono gregeten didolimi. Ono iki. Ya toh? Ada membekas di dalam hati. Cuma bagaimana cara menghilangkan hati supaya membekas ini? Berbuatlah baik kepada mereka. Kalau kamu didolimi, kamu berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi saudaramu. Percaya? Akan menjadi saudaramu. Jadi orang yang berbuat kepada orang yang mendolimi akan jadi kenangan. Itulah yang akan menjadi dekat kepadamu. Bagaimana berbuat baik? Ya wis, parani gitu. Ini dijamin oleh Allah. Nah kadang-kadang orang yang beriman itu gak kuat begini. Gak, tak sedak noai. Ya kamu oleh sedaan itu toh. Tapi tidak mendapatkan kebaikan pada dirimu. Toh apa yang didolimi kamu tidak bakal kembali itu kepadamu, ya toh. Artinya kamu diakali itu gak mungkin balik nang awakmu itu. Lebih baik ya Allah gantilah ini yang lebih baik. Bagaimana caranya? Berbuatlah baik kepada mereka. Jelas ya? Itu loh di sini. Tapi dinasihati Allah gak gelem. Lebih baik gak lega. Tapi nuding-nuding iku sego iku. Ya oleh lega tok iku. Nah inilah belajar, ayo belajarlah mengendalikan nafsu ini dikendalikan. Jadi itu ciri-ciri ini orang yang beriman selalu mengambil yang terbaik, itu cirinya yang beriman. Jadi kalau masih belum bisa melakukan itu, sik gorong, sik setengah-setengah iman ini. Walaman tasara ba'da zulmihi faulaika ma 'alaihim min sabil. Walaman tasara ba'da zulmihi, dan sesungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, ya, membela diri sesudah teraniaya itu faulaika ma 'alaihim min sabil, tidak ada suatu dosa pun atas mereka. Asalkan membalasnya itu sesuai, tidak ada dosa bagi mereka. Gak dosa, cuma yo hasil iku, bener. Ya, iku. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairi haqq. Ulaika lahum adzabun alim. Nah, ini sebenarnya innamas sabilu, sesungguhnya dosa. Alladzina yazlimuna an-nasa wa yabghuna, itu atas orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dosa itu sajane sing berbuat zalim itu yang dosa kepada manusia itu, ya toh. Wa ya'lamuna, dan melampaui batas. Mereka mengerjakan hal-hal yang berlebihan fil ardi, di muka bumi, bi ghairi haq, tanpa kebenaran, tanpa hak. Nah, mengerjakan itu sing dosa itu sebenarnya itu. Ulaika lahum adzabun alim, mereka itu mendapat azab yang pedih. Jadi kamu membalas orang-orang yang menzalimi kamu boleh, tapi ya oleh nek utok gitu. Ya wis puas nek itu pas utok. Tapi kalau kamu berbuat baik kepada orang yang menzalimi kamu ini, ada keuntungannya. Pertama, dia akan menjadi saudara. Yang kedua, Allah menjamin pahala di sini. Itu iki. Tapi terserah jenengan pilih sing iki. Nah, jadi sing dosa itu sing berbuat zalim itu yang akan diazab. Wala in sabara wa ghafara inna dzalika lamin asmil umur. Wala in sabara, tetapi orang-orang yang bersabar. Ya toh? Walaman sabara. Walamin sabara ya, walaman sabara. Tetapi orang-orang yang bersabar, yang artinya dia menekan gejolak nafsu itu, gitu. Wa ghafara, dan memaafkan, gitu, atas kezaliman orang lain terhadap dirinya itu. Inna dzalika, sesungguhnya yang demikian itu, sabar itu dan pemaaf itu, lamin azmil umur, termasuk hal-hal yang diutamakan oleh Allah. Saya kira di ini kuis, ini sing diutamakan oleh Allah. Wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min
min ba'di wa taradh dhalimina lamma ra'aul adab yaquluna hal ila maradin min sabil wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi. Dan siapa yang disesatkan Allah, maka tidak ada baginya seorang pemimpin pun sesudah itu. Ono sing akan bisa memberikan petunjuk. Lah mulane ambil yang terbaik nasihat Allah ini supaya kita selalu disayang oleh Gusti Allah. Siapa yang disesatkan oleh Allah, artinya dibiarkan mereka sesat, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk padanya. Wa taradh-dhalimina lamma ra'ul adzab, dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika melihat azab. Dia berkata, yaquluna hal ila maradin sabil, adakah kiranya jalan untuk kembali ke dunia? Nah, di sini loh. Jadi lebih baik kita mengikuti apa yang terbaik dari Allah itulah, supaya kita selalu mendapatkan pertolongan. Nah, dia nanti menyesal kalau tidak mengikuti itu. Jadi orang-orang yang zalim itu dia gak ono sing memberikan petunjuk. Akhirnya dia mau di akhirat itu kalau tak jalan iso balik menenang dunia. Ya ora ono wis kasih. Nah, apa maksudnya di sini? Supaya kita perhatikanlah dawuh tuntunan Allah ini supaya kita tidak menyesal kemudian. Siapa yang selalu melakukan perbuatan baik, maka Allah akan mengantarkan diri manusia itu kepada kebaikan. Siapa yang berbuat kezaliman, maka Allah membiarkan mereka dibimbing oleh setan menjadi orang-orang yang jauh dari kebenaran. Itulah yang bisa saya sampaikan pagi ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, monggo silakan. Iya, Pak. Ya. Yang pertama saya tanyakan adalah apa yang dimaksud dengan ilmu makrifat. Dan seperti apa contohnya dan bagaimana pelaksanaannya atau pengenalannya. Yang kedua tentang sholat jenazah. Kalau ada orang meninggal, memang harusnya langsung sholat jenazah. Nah, bapak-bapak langsung berjamaah ya. Bagaimana dengan ibu-ibu? Apakah langsung ikut makmum di belakangnya atau harus sholat sendiri? Atau apakah ibu-ibu ini kalau yang meninggal itu laki-laki, apa ibu-ibu itu juga ikut sholat jenazah? Terima kasih. Apa yang namanya ilmu makrifat? Makrifat ini saya ingat ini ada di dalam Al-Quran disebut gurune Nabi Musa yang disebut oleh para ulama Nabi Khidir. Tapi itu tidak ada di dalam Al-Quran, bukan disebut Nabi Khidir. Tidak disebut. Cuma itu tafsiran para ulama. Siapakah itu? Adalah orang soleh. Itu orang soleh. Nah, mereka itu memang menggunakan ilmu makrifat, mempunyai ilmu makrifat. Ilmu makrifat itu mereka itu selalu dekat kepada Allah, sehingga mereka itu tahu apa dan tujuannya itu. Cak gulunge winarak apa ya tadi? Tahu sebelum orang lain tahu. Itu makrifat. Nah, makrifat orang lain. Tapi ini memang tingkatannya sudah tinggi, sehingga yang dilakukan di hadapan Nabi Musa itu begitu akan mengguru, hei kamu kalau ikut saya akan mengguru kepada saya boleh, tapi kamu jangan bertanya kepada saya. Nanti akan aku terangkan maksud dan tujuan, kenapa dan kenapa nanti setelahnya. Tapi kamu jangan sekali-kali tanya. Kalau kamu bertanya sampai 3 kali, maka kamu tidak lulus dalam ujian. Ikutlah, ya sanggup. Begitu masuk di dalam perahu langsung dibolongi jadi waduh repot kok berangkat kalau dibolongi jadi bukti banyak ini. Nah, baru kenapa ini? Padahal ini untuk keselamatan kita, jadi Nabi. Diam, kamu jauh usah bicara. Kamu sudah melanggar. Yes, menang.
Nah, wis. Nah, baru dirangkap lagi. Di sana ketemu anak kecil. Anak dibunuh. Blas, mati. Marah sih Nabi Musa. Kenapa ini anak yang tidak berdosa kamu bunuh begini? Wah. Diam, kamu jangan bertanya. Wah. Terus masuk ke daerah satu desa. Di sana ada apa itu? Pagar tembok rumah tapi ada temboknya yang melengkung. Padahal begitu masuk itu dia minta makan. Si orang soleh bersama Nabi Musa itu lapar, minta makan tidak diperhatikan oleh orang-orang penduduk di situ, lapar. Baru ketok tembok sing melengkung itu dibongkar di benakno. Kenapa kamu kok sia-sia? Masyarakat tidak mempedulikan kamu lapar tidak diberi makan. Sekarang kamu lakukan demi kebaikan masyarakat. Untuk apa kamu itu? Nah, berarti kamu tidak tulus. Betul? Tidak. Baru diceritakan oleh orang soleh itu Nabi Khidir. Yang pertama, dia itu saya tahu kalau perahu ini tidak saya rokai, maka di sana itu ada raja yang dolim yang senengannya ngerampas perahu ini sing api-api, sehingga dia ini tidak punya perahu nanti. Satu. Yang kedua, dia anak kecil ini akan mengantarkan orang tuanya itu durhaka kepada orang tuanya itu, durhaka pada Allah. Maka saya bunuh ini, nanti Allah akan menggantinya. Itulah, digantilah anak yang lebih baik. Yang ketiga itu ini di dalam tanah dan bangunan itu ono warisan, peninggalan orang tuanya. Kalau ini anaknya masih kecil-kecil ini, anak ini sampai ketahuan ke masyarakat, maka ini akan diambil. Nah, jadi makrifat itu koyoknya ilmu yang roh sak gurunge winarah. Sekarang pertanyaan, apakah kita bisa ilmu makrifat itu? Waduh, gak iso menjadi takut. Sebab orang yang makrifat sekarang ini menjalankan syariat ilmu makrifat itu harus paham tentang syariat. Sekarang ada orang yang mengikuti makrifat, mengikuti tuntunan amalan-amalan makrifat, tidak sadar, tidak memahami syariat, maka inilah menjadikan kacau. Banyak sekali mengamalkan terokot makrifat ini yang tidak memahami tentang syariat. Bojone ditinggal ditinggal orang direken. Itu bertentangan dengan Quran. Yang saya bahas tadi, istri dan suami selalu bermusyawarah. Nah itu mereka itu tidak paham tentang syariat, meningkat kepada makrifat. Gak karu-karuan keluyuran naik. Ini loh Pak, ini salah begitu gitu Pak. Ini banyak. Sampai istrinya aku gak dileken, gak kayak blonjo, gak tahu diutik sama sekali ya bisa. Masya Allah. Loh, dia itu loh orang itu sama saya mengadukan masalah saya. Ya Allah, sampai wis duwe anak, duwe bojo, ya soke, gak direken babakan. Karena dia itu melakukan apa itu namanya? Torekot yang menuju kepada makrifat. Nah itulah kesalahan. Jadi jangan berlebihan. Kita itu syariat saja, syariat ini gitu. Nanti kalau toh memang dengan kekuatan syariat inilah bisa meningkat sebagai makrifat, itu urusan Allah. Ya toh. Jadi ojo sampai ngelakoni mono ciki. Aku tak ngelakoni makrifat. Kaya om gendeng jenengan. Ya kan gak wajar. Suul adab apa? Suul adab itu gak sewajarnya sebenarnya, gak wajar bagi manusia. Padha karo aku yang kudu omong-omongan karo jin. Kok sih nyapa jenengan? Gak salah nek jenengan nyandang kula dilebokno porong ora salah. Padahal aku makrifat iku wah wis ora peduli karena bahaya itu. Yang mencium-cium orang tangan juga dicium-cium gitu kok dianggapnya itu orang-orang soleh yang ilmunya. Ya mulane ya itulah yang jenengan nuruti iku ya coba ae to. Wong gila ora tau adus ya ambung-ambung ngono ya.
Orang-orang itu ya orang-orang yang demikian itu orang tahu adus, orang tahu sikatan, itu lebih jahat daripada apa itu? Ular. Lah wong ambune kok gak enak deh. Apa meneh nyokot lah virus itu bilang ya kan. Ini kok ora bener Pak. Jadi lebih baik kita janganlah itu syariat ini dituntut syariat ini. Itu urusan Allah itu makrifat itu. Tidak bisa kita begitu. Ya, jadi syariatnya ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sholat dengan bagi orang tahu sholat orang apa jadi makrifat yang sama kan. Kenapa demikian? Karena mereka itu tidak mengikuti tuntunan Quran. Nah, saya ini sejarah biyen kula seringkali mengetahui orang-orang sing gak bener. Wong gendeng-gendeng dadi nomor. Itu biyen tapi saiki gak ono. Saiki yo sih. Aku karo. Jadi itu namanya apa namanya? Nah, jadi jangan. Itu sudah di luar akal manusia itu. Yang kedua adalah pertanyaannya bagaimana sholat jenazah. Apakah orang perempuan ikut sholat? Iya, kalau sudah sholat ini memang ditekankan termasuk fardu apa itu namanya? Kifayah ya, harus disolat ya. Kifayah, fardu kifayah harus disolati. Siapa yang diperintahkan itu manusia. Ya, perempuan laki-laki sama. Cuma perempuan jangan di depan, tetap berada di belakang laki-laki. Tetap di belakang laki-laki. Kenapa kok tidak boleh di depan? Sebab menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Jadi macam-macam pikiran itu. Ya. Jadi kayak konsentrasi. Ya. Nah, itu di belakang. Tapi di sana diupayakan supaya dijadikan 3 saf. Ya, 3 saf, 3 itu sunnahnya. Nah, di belakang. Kalau sudah 3 saf? Ya itu yang diupayakan 3 saf. Jadi laki-laki 3 saf. Kadang-kadang hanya cuma 5 dijadikan 3 saf. 1, 2, jadi itu jadi orang karu-karuan. Nah inilah lemahnya sekarang itu orang-orang yang mengikuti tuntunan-tuntunan agama. Jadi hal-hal yang ditekankan oleh agama, disunahkan oleh agama, diwajibkan oleh agama tidak begitu diperhatikan. Yang lain-lain yang diperhatikan. Itulah kembang itu. Terus marutahilan itu sampai 200 wong. Padahal seandainya orang yang meninggal dunia ini tempatnya kita berdoa memohonkan ampunan kepada Allah itu mau sholat itu. Jadi sholat ini sebenarnya itu. Nah setelahnya itu ya juga itulah tuntunan yang diterima oleh Allah. Kalau hal-hal yang begitu itu sampai 7 hari 8 hari itu masih belum itu empuh itu ya apa? Karena kok aku ngomong gak diterima karena tidak ada tuntunannya, aku gak enak kok geruduk kok sapirang-pirang. Ya lebih baik empuh. Yes, aku karo. Jadi boleh Pak ya? Boleh. Boleh. Jamaah di situ boleh, tapi di belakang. Yang saya tahu itu tidak ada. Ya memang orang-orang tidak mau. Repot. Orang-orang yang takziah itu biasanya tidak bawa mukena, coba bawa rokok. Itu. Nah makanya kalau sebenarnya kalau sudah pakaian begitu ini pakaian itu sudah boleh. Jadi koyok long dress apa? Ini panjang begini. Nah, lorong menitik terus ini kan sudah boleh. Jilbaban sudah begitu boleh. Tapi biasanya karena itu adatnya berbeda, itu harus spesial rukuh itu, spesial rukuh itu, maka mereka jarang ikut di sana. Iya. Tapi kalau kita takziah rombongan itu sebaiknya kita sholat jenazah. Iya, kalau jenazahnya ada ya. Iya. Jenazah harus ada ikut sholat jenazah di belakang. Boleh. Tapi itu keluarga Pak. Iya keluarganya, iya makanya gini Pak, saya sempat ada hadis yang menjelaskan bahwa kalau nanti sholat itu lebih dari 40 orang, itu insya Allah diampuni oleh Allah. Betul. Makanya sini, mulanya orang-orang yang tetangga masjid di sini, saya harapkan itu supaya jadi jamaah di sini. Kenapa? Lek mati lu sudah digoreng ini disolati wakeh. Sholat di umai dewi-dewi itu jadi umai itu. Ya kan dia itu. Nah itu hanya sebatas kecil itu.
Mulane lek iso nang jamaah ini supaya dikenal oleh orang-orang jamaah di situ nanti dibawa ke sini. Nah di sini kan ramai terus sholat. Dan di sini ini memang ini sudah tertanam di dalam jiwa kita bersama, ada kebersamaan. Yang sakit juga ikut merasakan sakit, nikmat ikut merasakan nikmat, ini kebersamaan. Maka orang-orang yang sakit, orang-orang yang meninggal dunia dibawa ke sini, maka serentak terpanggil kita untuk melakukan sholat jenazah. Dan ini iso, wong sing cedek-cedek di kene iki, lek aku sing mati gak mungkin dengan eret-eret ini. Gak mungkin. Ya toh? Karena aku numpak motor. Ya lah udah gini, gak apa-apa wek. Nah oleh karena itu saya harapkan yang dekat-dekat di sini ini supaya selalu berjamaah di sini, supaya kenal dengan jamaah di sini, supaya lek mati digawene disolati wong sak pirang-pirang. Nah, insya Allah dengan demikian Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya bener lah gak kira-kira. Tidak ada batasan ya Pak. Yang mati laki-laki, yang melatih wanita itu Tidak ada batasan. Cuma laki-lakinya harus ada loh Pak. Iya. Nanti kalau pedok air kabel ini kebangetan misalnya. Iya. Tidak ada ya Pak ya yang sholat itu wanita saja itu tidak ada. Ya wanita saja seandainya aja boleh juga. Cuma keterlaluan mekono kano lanange aja apa sing ngurusi itu. Oh sudah boleh. Kalau kedua boleh. Bisa boleh. Ya. Jadi tidak ada larangan itu, tidak harus laki-laki, semua sama, punya hak sama, laki-laki dan perempuan punya hak sama untuk melakukan itu. Jadi kloter kedua perempuan boleh. Itu. Jadi jelas ya. Kemudian untuk doanya Pak, tuntunan sholatnya itu kan tidak sama dengan sholat biasanya. Itu dari takbiratul ihram, niat dulu Pak ya. Kemudian takbiratul ihram, Fatihah dan seterusnya. Kemudian bagaimana itu sholat doanya itu Pak? Allahumma firlahu warhamhu, Allahumma firlaha warhamha. Maafkan Anda kan itu doanya hanya cuma. Pertama ya kan takbirnya berapa kali? 4 kali. 4. Allahu Akbar yang pertama baca Fatihah. Setelah Fatihah Allahu Akbar lagi baca Selawat. Terus setelah selawat baru doa. Terus kedua doanya itu tadi. Tidak ada tuntunannya. Setelah itu salam. Cuma jangan sampai rukuk dan oh ya nanti kita tuliskan ya. Boleh ada yang ada lagi tanya ya melanjutkan tadi kalau jenazah itu lebih banyak 40 orang ya bagaimana jika karena ruangnya kecil terus dikeluarkan di halaman ya tidak apa-apa jadi supaya mungkin ada tokoh yang betul-betul paham jenazah ini akan diampuni kalau yang menjadikan 40 lebih maka tokoh ini misalnya mengajak warga yang di situ karena kan sebanyak cukup tinggal jenazahnya sebelum diberangkatkan mungkin biasanya kan sebelum diberangkatkan dikeluarkan dari ruangan dari tamu yang sakit atau situasi sakit maka sebelum diberangkatkan itu mungkin diadakan sholat dulu seperti itu sih seluruh pertandingan itu diajak sholat supaya bisa 40 lebih ya tidak apa ditaruh di luar boleh ya dikasih alas itu boleh. Terus bagaimana sholat jenazah kalau sepatuan? Ayo. Kayak di kuburan itu loh yang proses covid itu kan kemarin kan itu ada jalan pakai sandal kamu ya Pak. Ayo, coba. Kalau Nabi Musa menghadap kepada Allah itu, ya toh,
Apa yang diperintah oleh Allah? Usaha lepasen alas kakimu. Itu lepasen. Kalau kamu menghadap Allah, lepasen alas kakimu. Ojo sepatuan. Kalau perang itu, Pak. Kalau perang itu. Beda toh, perang itu beda. Beda perang, beda itu langsung kok Allah akan melalui bisa kok. Itu beda, perang itu beda. Tapi kalau kamu aman-aman, lepasen sepatu. Sowane Nabi Musa kepada Allah, Allah memerintahkan lepasen. Dan disinilah kadang-kadang saya menyampaikan, ya apa itu kaos kaki. Kalau saya istri saya lepasen dah, lepasen kaos kaki. Karena itu perintah. Di luar nggak bisa itu, Pak. Alat bisa. Ya Pak? Kalau di luar harus pakai alat. Di luar pakai. Di luar pun macam-macam toh. Kalau dikai kroso ya ora apa-apa toh. Gitu loh. Kalau dikai alas kaki jadi apa? Kroso ora apa-apa gitu loh. Kalau di mana di kuburan itu yo lepasen ngadeg kon iku apa sih kan gak kadek apa itu. Jangan kau katakan bahwa apa itu namanya tanah ini adalah kotor. Coba sekarang jenengan tidak menemukan air wudhu apa? Tayamum. Tayamum pakai apa? Pakai gleduk tanah gitu loh. Jadi lepasen gitu loh. Kalau sowan kepada Allah itu lepasen kakimu gitu loh. Alas kaki lepas kakinya. Itu loh, itu begitu. Itu tuntunan di Quran itu begitu. Jadi masih kita itu sholat di kuburan karena tidak boleh dimasukkan di rumah, langsung kuburan. Telopokan alas kakimu gak kate sandalan Allah Akbar begini. Begitu. Karena apa? Karena kita sowan dibanding Allah. Memang ke kuburan sunahnya kan dilepas. Kalau masuk sunahnya kan dilepas. Ya di samping itulah kayak sebelum masuk kuburan kok biasanya ono de jalan menuju kuburan di sana itu ono di jerone itu loh apa mobil yang begitu toh di sholati biasanya begitu di sholati. Nah sholati ini lepasan kakimu setiap kita sowan kepada Allah harus kita lepas alas kaki itu. Betul jelas ya? Itu Quran. Nah, tapi boleh sih. Lah dikandani ngono ya macam-macam. Kuburan kotor lah mari rusuh sikik lho. Wah, wong iki tanah digawe kecil apa-apa. Sekarang di kuburan itu sudah disediakan tempat cuci kaki. Di tempat-tempat kuburan itu kan sudah disediakan air untuk dikeran itu untuk cuci kaki. Malah saya pun enggak sepakat total sekarang kalau sudah di situ ada kayak kaki baru nyolati di tanah-tanah di situ di jalan raya itu terus ono apa sikile jemek tak mane nempel-nempel gak karuan lebih baik jangan lebih baik saja kering saja. Makanya gak oleh tayamum itu pakai ledok gak boleh. Boleh gak?